Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'awadahu birabbi isan wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, khususnya berhadir bersama-sama dengan kita Al-Habib Umar, Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Pak Haji Sahroni, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober tahun 2022 Miladiah, bertepatan pula dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Momentum kita berada di rumah Allah ini adalah untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penekanan utama di dalam setiap tahun kita melaksanakan Maulud Nabi, tidak ada konsep lain dalam konsepsi mendasar iman tauhid kecuali mempelajari akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap tahun karakter, setiap tahun perbuatan, tabiat daripada manusia itu berubah-ubah. Ibarat air pasang surut. Maka momentum Maulud Nabi inilah setiap saat kita laksanakan di momen yang sangat penting, apalagi dalam konteks bulan-bulan terakhir ini, tahun bahkan rezim yang sedang berpuasa ini penuh dengan berbagai macam mubahalah. Dari awal sampai akhir daripada kekuasaan yang berlangsung penuh dengan mubahalah. Bahkan beberapa minggu terakhir ini kita melihat secara kasat mata, kita mendengar dengan telinga kita, bahkan sebagian di antara kita merasakan bagaimana pukulan Allah yang keras, bagaimana hukuman Allah murka, petaka yang jatuh di negeri ini. Momentum yang sangat tepat Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita pada substansi kehidupan yang amanah, konsep kehidupan yang adil, konsep kehidupan yang jujur, konsep kehidupan tabligh, dan konsep kehidupan fatokna. Itu yang melekat kuat di dalam diri dan jiwa Nabi tercinta, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia, oh Indonesia. Baru beberapa menit lalu saya melihat tayangan YouTube lembaran paling atas. Presiden kita memberikan sambutan kepada seluruh jajaran kepolisian.
Proseduralnya hanya bawa pulpen dan kertas. Bagus sekali nasihat Pak Presiden kita Jokowi. Bagus sekali, kontekstualis, sistematis, rasional. Tapi sayangnya ada tetapinya. Konsep yang Pak Jokowi sarankan tadi bagusnya sebelum beliau atau awal beliau menjadi presiden. Gagah sekali itu konsep yang sudah kita jadikan sebagai realitas, bahwa memang masyarakat Indonesia ini dengar-dengaran taat segala bentuk aturan pemerintah. Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu tidak boleh membawa institusi. Betul apa betul? Kalau kepolisian dianggap citranya turun, itu bukan polisinya, tapi karena individu. Masya Allah. Kalau tentaranya rusak, bukan tentaranya, tapi individu. Makanya kita berkaca pada sikap dan kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin, orang yang dipercaya dari kecil sudah dididik. Sejak berumur kekanak-kanakan beliau sudah diberi kerja sebagai peternak kambing dan domba. Bagaimana ketahanan diri seorang peternak kambing, menaiki dan menuruni lembah-lembah yang curam. Kesabaran dilatih oleh Allah untuk selalu sabar. Innallaha ma'a. Bangsa ini tidak sabar, dari pemimpin sampai masyarakatnya tak sabar. Sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit penjara. Bangsa ini mesti belajar sikap kerendahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita berangkat dalam rentetan historik, dalam catatan sejarah para nabi, dari nabi pertama sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 124.000 nabi, tak satu pun sukses mengantarkan manusia pada jalan petunjuk Allah kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Adam sampai Nabi Isa gagal. Adam kata Allah, nih Firdaus, you jaga, antum kelola, antum manfaatkan seindah yang antum lihat, sebaik yang antum kecapi. Pakai semua fasilitas ini Adam. Tapi ingat baik-baik, ada satu buah di sudut sana, jangan coba-coba, jangankan makan, kau sentuh saja jatuh kamu. Adam ini nabi yang paling akbar, nabi yang pertama dihadirkan Allah. Makhluk manusia pertama di dunia ini adalah Adam alaihi salam. Tapi Adam dalam waktu berjalan, hari demi hari, jam demi jam, tahun demi tahun, Adam tak sabar. Adam jatuh atas godaan syaitan iblis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunya roh sukuli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Dia tak peduli mau Nabi Adam, mau jenderal, Mahkamah Agung, siapapun penegak hukum di negeri ini. Wallahu bima ta'malun basir. Wallahu bima ta'malun basir. Segala sesuatu kau bisa sembunyi, tapi di hadapan Allah kau tak bisa bermain-main kucing-kucingan. Kemanapun kau sembunyikan aib, maksiat, dosa, habis kamu. Ini agama yang benar, Nabi yang benar, yang telah diutus Allah. Ada dengar tadi yang dibaca Qori? Dengar baik apa yang dibaca Qori. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati illa bi'idnillah kitabah mu'ajalah, kecuali izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Allahu Akbar. Kita berkumpul di Masjid Miftahul Jannah. Ada Pak Dewan, ada Pak RW, ada Habib. Masya Allah. Gelar-gelar ini kita bawa di pelataran kiamat, kita bawa di garis akhir,
kita bawa di dalam liang kubur hanya di dunia. Awas, di sana kita nggak bawa apa-apa. Pangkat tanggalkan, harta tinggal, bini tinggal, semua tertinggal. Yang ada cuma kain kapan. Saya mengucapkan bela sungkawa kepada Sohibul anak sahabat saya yang baru kemarin dipanggil ke rahmatullah, Ustadz Koh Stephen Indra Wibowo, Ketua Mualaf seluruh Indonesia, yang membeli gereja menjadi masjid. Gereja yang dirubah menjadi Masjid Al-Isa, Masjid Isa Al-Masih namanya. Bukan cuma kafir yang masuk Islam, gereja-gerejanya pun masuk Islam. Amin, amin ya Rabbal. Berbahagialah saudara saya Al-Ustad Al-Mukarram wal Muhtaram, karena dia masuk Islam tujuannya untuk mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Resiko kehidupan di dunia, pergulatan hidup secara individu, pertarungan hidup dalam rumah tangga, permusyawaratan di dalam perwakilan daerah sekalipun yang kita sering sebut anggota-anggota DPR dalam memutuskan konsep kehidupan bermasyarakat. Dalam keputusan kehidupan inilah kemudian kita mengkaji titik demi titik perjalanan kehidupan kita, barulah dibentuk dalam semua konsep berbangsa dan bernegara. Kembali saudara saya ke rahmatullah, pulang kampung. Kalau dia mati dalam keadaan kami agama dulu, sama-sama kami dari Kristen. Beda dengan orang Islam mati. Orang Islam mati cuma kain kafan. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Di kampung anak di Jawa Barat sana, yang sekarang saya tinggal di Cibubur, ada satu kabupaten namanya Karawang. Itu ada satu pekuburan mahal sekali. Beberapa pejabat negara yang punya kapasitas sebagai ambasador, mereka pernah menjadi duta-duta besar di negara lain, mereka dikuburkan di situ. Kuburannya harganya minimal satu kali mati 200. Kalau kafir kan mati, kalau muslim Masya Allah. Di mana Matius mati, di mana Markus mati, di mana Abdullah wafat, di mana Jamal wafat, di mana Udin wafat. Udin ada dua, entah kafir atau mukmin. Begitu ya. Kuburan di situ sampai nominalnya miliar. Masya Allah. Orang mukmin mati, saya pernah intip pejabat mati. Allahu Akbar, Lamborghini tinggal kawan. Tinggal. Apalagi? Tabungan tinggal. Kebun sawit di Pekanbaru tinggal. Bini cantik sekali tinggal. Apa yang dia bawa? Iman dan amal. Iqra kitabaka fa binafsikal yauma alaika asiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri jadi penghisap atas perbuatan. Coba kalau kafir yang mati, jam Rolex pakai, dasi jas. Untung saya mati dalam keadaan Islam. Insya Allah hidup dalam Islam, mati dalam keadaan. Tujuan kita hidup adalah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun 20 April 571, meninggal juga pada bulan yang sama. Amin ya Rabbal. Nah, ini keajaiban Maulud Nabi. Jadi kita hidup ini konsistensinya adalah untuk komitmen hidup adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Yuk kita mati sama-sama yuk sekarang. Bukan begitu Ustaz. Tunggu dulu keputusan Allah. Sudah dibaca Qori tadi. Apa yang kamu minta niscaya kami berikan. Nu'tihim minha. Apa yang kamu berikan akhirat, kami berikan niscaya. Nu'tihim minha sawabal akhirat, sawabat dunya, sawabal akhirati, nu'tihim minha. Ujung ayat itu yang bagus sekali. Wa jannasis syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur.
Jadi konsep yang paling tinggi dalam Maulud Nabi ini bukan bidah. Enggak usah percaya tuh Wahabi itu. Yang suka membidah-bidahkan Maulud Nabi adalah Wahabisme. Wahabi. Itu lebih bahaya daripada kafir. Kafir kan sudah tahu, di kompleks ini sudah tahu Matius ini rumahnya, berarti kaf. Nggak usah, jangan panjang-panjang Bu, bisa didelik. Saya masuk penjara gara-gara Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus 5 bulan saya. Baru bebas saya pada dewan. Iya, Roh Kudus saya bilang Roh Kudus. Gara-gara Roh Kudus saya di penjara 5 bulan. Dan di penjara saya tak pernah pakai penjara. Saya tolak semua itu apa namanya PH atau apa itu, pengacara hukum, penasihat hukum, lawyers. Saya tolak. Dari polisi tawarkan lawyers, tidak. Bahkan jaksa agung tawarkan lawyers, tidak. Sebagai laki-laki, apapun dalam hidup ini saya hadapi. Masuk penjara 5 bulan. Alhamdulillah, di dalam bisa jadi imam, di dalam jadi pendakwah, di dalam bisa khatib. Alhamdulillah. Bahkan di dalam bertambah saudara-saudara narapidana yang masuk penjara. Cuma kami masuk penjara, masalahnya dendam kafir kepada kami. Dan begitulah hebatnya ajaran Islam. Di kafir saya nggak pernah masuk penjara, nanti di Islam baru saya masuk penjara. Luar biasa. Allahu Akbar, agama ini agama yang benar. Padahal mayoritas adalah Muslim. Prinsip di dalam kebenaran, nggak boleh pakai bela. Itu namanya Islam. Makanya saya dari awal sampai sekarang berdakwah nggak pernah berubah, sendiri kemana-mana. Tanpa benteng NU, tanpa Muhammadiyah, tanpa Al-Wasliyah, tanpa pokoknya organisasi apapun, enggak. Karena tujuan saya adalah mempersatukan sesama Antum mau pakai kunut silakan, mainkan kunut. Antum tidak pakai kunut, bagus, mainkan juga. Kunut bagus, tidak pakai kunut bagus. Dua-dua adalah Muslim. Berhenti membidah-bidahkan, apalagi mengkafir-kafirkan sama-sama Muslim. Ini Maulud Nabi ini di ujung ayat tadi Al-Quran mengatakan apa? Wa jannasis syakirin, kami balaskan kepada orang yang bersyukur. Ibu bapak, saya dari Jakarta datang kemari, kami berdakwah, tapi konsep kami adalah syukur yang tak terhingga atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada saya, istri dan 3 orang anak. Nggak akan berubah saya sampai masuk liang kubur. Saya keras, tegas demi keselamatan umat manusia. Bukan saya benci orang Kristen. Saya mengatakan orang Kristen masuk neraka bukan benci, sayang kepada mereka. Hei orang kafir masuk Islam supaya antum masuk surga. Tapi jangan semua antum masuk. Nanti kalau semua, siapa yang di neraka? Dengan konsep begini, saudara-saudara yang Muslim sudah yakin bahwa kita akan selamat. Bukan seperti tai pudin. Kenal tai pudin? Supaya ibu lebih kenal, saya antar dalam pemahaman filsafat secara filosofis. Supaya orang tahu tidak menghina. Ibu membersihkan ikan mau dimasak balado. Ikannya itu apa yang dibersihkan? Perutnya harus dibelah, karena di perut itu ada tai, buang. Tapi ketika ibu bersihkan udang, mau masak udang galah, perutnya dibelah. Apanya yang dibuang? Kenapa kepalanya dibuang? Karena kepalanya banyak tai. Itulah tai pudin. Yang mengatakan katanya 300 ayat Al-Quran harus itu adalah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan hadis. Bahkan rahasia, ma'lam takunu ta'lamun. Perhatikan eksistensi
teologis daripada ajaran Islam yang diutus manusia kepada manusia, bukan manusia dari manusia jadi Tuhan, tidak. Batu jadi Tuhan, tidak. Kayu jadi Tuhan, hewan jadi Tuhan. Makhluk dan benda tak boleh berbentuk apapun dijadikan sebagai Tuhan. Itulah dasar keislaman yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, terkait dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu kalamullah, itulah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Islam meninggal, nggak ditanya di pintu surga habis berapa juz, nggak ditanya berapa ribu hadis kamu hafal, berapa ribu ayat yang kamu hafal, berapa juz yang kamu kuasai. Enggak. Banyak orang habis juz tapi tidak tahu bersyukur. Banyak orang yang habis hadis, ilmu ulama, masya Allah. Kurang apa lagi ilmu Pak Ma'ruf, amin. Betul apa betul? Mau hantam Pak Ma'ruf ini Yahya ini. Kurang apa lagi Bu? Kurang apa lagi Pak Ma'ruf? Ilmunya tinggi, masya Allah. Lihat kejadian yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. 132 tewas secara tragis. Kematian yang terjadi di Indonesia ini irasional. Kematian yang dihadirkan Allah, petaka yang ditimbulkan Allah, karena kematian itu adalah izin Allah. Nggak usah kita saling tuduh menuduh, nggak usah, nggak penting. Tetapi hukuman Allah biasanya terjadi secara kolektif, secara komprehensif, luas dalam satu negeri. Itu dia 131 apa 132 yang tewas. Ini tidak masuk akal sebenarnya. Belum selesai kasus Sambo. Allahu Akbar, Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dipecat. Ini bintang 2 kawan. Oh, tidak gampang. Bintang 2 ini perjuangannya, masya Allah. Ini kita bicara Nabi Muhammad, Nabi yang universal. Islam bukan agama, satu agama. Islam ini bukan satu titik daerah atau suku, tidak. Islam ini sebagaimana kata Allah, Rasulullah, alhamdulillah hillazi arsala Rasulullah rahmatan lil wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi dia bicara tentang Sambo juga, itu rahmat. Saya hanya berdoa mudah-mudahan di dalam penjara Pak Sambo dapat hidayah, amin ya robbal. No, yang begini-gini nih kita doakan. Besok-besok keluar sudah pakai peci putih, dari baret biru berubah menjadi peci. Oh, tidak ada yang mustahil. Amin ya Allah ya Rabbal. Yaqululahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Saya juga begitu dulu, tukang melawan Islam, sekarang jadi ustaz. Semua Allah yang lebih tahu.